Shalom ibu-ibu kaum wanita, meskipun kita secara online saat ini tidak bisa mengadakan ibadah di gereja, tetapi kita tetap akan bersekutu di dalam persekutuan kaum wanita ini. Kita akan melanjutkan pembahasan buku kita tentang wanita terpuji. Kita sudah sampai huruf R, yaitu rajin. Dan itu ditulis oleh seorang ibu Livia, istri dari Bapak Indra Bramono. Rajin adalah bekerja dengan hati-hati dan melakukan banyak usaha. Selain itu juga bekerja secara terinci dengan sepenuh hati. Dan di dalam firman Tuhan juga tertulis tentang rajin itu. Kita akan dengarkan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dijelaskan tadi bahwa perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, jangan berfitnah dan jangan menjadi hamba anggur. Ya, kalau kita memang perempuan-perempuan di sini mungkin tidak banyak yang meminum anggur. Kita tahu kalau orang minum anggur berlebihan akan menjadi mabuk. Dan di sini dikatakan perempuan-perempuan tua dalam mereka hidup sebagai orang yang beribadah dalam kehidupannya. Jadi kalau orang mabuk itu bukan beribadah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Allah mempunyai rencana khusus bagi wanita dalam hubungan dengan keluarga, rumah tangga, dan keibuan. Ya, keinginan Allah bagi seorang istri dan ibu ialah supaya perhatian dan pengabdiannya difokuskan kepada keluarganya. Rumah tangga, suami dan anak-anaknya harus merupakan pusat dunia seorang ibu Kristen. Inilah cara yang ditetapkan secara ilahi baginya untuk menghormati firman Allah. Jadi pengabdian ibu-ibu ini harus menjadi fokusnya harus di dalam rumah tangga, merupakan pusat dunia seorang ibu Kristen yang ini merupakan cara yang ditetapkan secara ilahi bagi ibu-ibu untuk menghormati firman Allah. Kemudian dijelaskan juga tugas khusus wanita yang diberi Allah sebagaimana dikaitkan dengan keluarga, termasuk memelihara anak-anak yang dipercayakan Allah kepadanya. Kita lihat di dalam ayat yang keempat tadi. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 14. 1 Timotius 5 ayat yang ke-14. Kita lihat 1 Timotius 5 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi supaya beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-memburukkan nama kita. Jadi yang perempuan muda itu berkewajiban untuk mendidik rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya. Kemudian itulah tugas khusus wanita yang diberikan oleh Allah sebagaimana dikaitkan dengan keluarganya. Kemudian dikatakan juga bahwa menjadi seorang penolong dan teman setia kepada suaminya. Ya, di dalam Kejadian mungkin kita tidak baca, tetapi kisah tentang Kejadian 2 ayat 18. Kemudian membantu sang ayah mengasuh anak-anak agar mempunyai watak saleh dan berbagai keterampilan praktis dalam hidup. Nah, itu tugas perempuan ya, membantu sang ayah mengasuh anak-anak agar mempunyai watak yang saleh dan berbagai keterampilan praktis dalam hidup. Jadi kemudian memelihara orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian para ibu yang ingin memenuhi rencana Allah bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka, tetapi harus bekerja mencari nafkah jauh dari anak-anak karena keadaan ekonomi, harus menyerahkan keadaan ini kepada Tuhan
sambil berdoa kepada Allah untuk membuka jalan supaya ia dapat memenuhi tempat dan fungsi dalam rumah bersama anak-anak. Ya, kalaupun perempuan itu harus bekerja, harus menyerahkan keadaan ini kepada Tuhan sambil berdoa. Jadi kemudian bukan hanya ditinggalkan. Memang di sini tentang huruf R itu adalah rajin dari wanita terpuji. Ya, kita sudah melewati huruf T, E, dan kita sudah ke R. Dan semua orang itu senang kalau perempuan itu rajin ya. Suami saja kalau istrinya nggak rajin paling kurang suka. Tetapi kalau perempuan itu rajin pasti suka. Apalagi kalau istrinya bisa bekerja, membantu ya. Walaupun mungkin ada juga yang ibu-ibu tidak bekerja. Tetapi di sini dikatakan bahwa walaupun mereka harus membantu untuk mencari nafkah, tetapi harus menyerahkannya kepada Tuhan sambil berdoa kepada Allah untuk membuka jalan supaya dapat memenuhi tempat dan fungsi dalam rumah bersama anak-anak mereka. Jadi itulah bahwa kita sebagai perempuan walaupun harus mengurus anak-anak, harus bekerja dengan apa yang bisa kita lakukan, itu salah satu ciri daripada wanita terpuji adalah rajin. Walaupun tidak bekerja juga di rumah, kita bukan hanya diam, tetapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itulah yang ditulis di dalam buku Wanita Terpuji oleh Ibu Livia, ya, Ibu Indra Pramono. Itu yang kita bisa pelajari. Kemudian ibu-ibu, kita lihat juga di dalam kitab Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-10 ayat 3 sampai 6. Shalom, selamat sore. Pembacaan firman Tuhan di Amsal 10 ayat 3 sampai 5. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah membaca di dalam kitab Amsal, dikatakan ayat itu, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amsal ini menguraikan pemeliharaan dan penyediaan Allah yang umum dalam memenuhi kebutuhan jasmani umatnya. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin ada kalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita atau keluarga kita. Bencana, kelaparan, atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, maupun masa-masa penganiayaan mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar, seperti saat ini yang kita alami, masa pandemi ya itu. Tapi bersyukur juga dengan masa pandemi ini kita banyak kreatif mungkin di rumah ya. Tempe yang biasanya dibuat hanya digoreng aja bisa buat apa saja gitu ya. Yang kreatif itu menunjukkan sifat tadi rajin ya dari wanita terpuji tadi. Kalau kemarin kita tentang empati, nah sekarang tentang rajin. Apa saja bisa dikerjakan, ya. Yang dikatakan di masa-masa penganiayaan mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar. Tapi sekalipun demikian, Allah takkan pernah meninggalkan anak-anaknya yang sepenuhnya percaya kepadanya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap memelihara orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang-orang menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Dan yang keempat tadi dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, jadi perempuan-perempuan yang rajin, apa saja bisa dikerjakan, bisa menghasilkan sesuatu. Dan firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini luar biasa. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Nah, siapa tidur pada waktu panen betapa memalukan, dan orang-orang yang bermalas-malasan ketika ada pekerjaan jasmania yang harus dilakukan ya, betapa lebih memalukan lagi bila demi
kepentingan sendiri, kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita harus memperhatikan kata-kata Yesus dan bekerja sama dengannya untuk keselamatan dunia. Jadi selain kita rajin dalam keluarga sebagai ibu-ibu, nah dikatakan di sini juga lebih memalukan lagi bila demi kepentingan jadi kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita juga harus rajin memberitakan firman Tuhan. Ya memang kalau masa-masa pandemi sekarang kita nggak bisa main-main berkunjung, sebenarnya ingin juga, tetapi bisa melalui banyak hal ya. Jadi kita tidak menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita memberikan pesan-pesan melalui WA atau apapun untuk menuai jiwa-jiwa itu. Itu adalah Tuhan yang menentukan waktunya. Ya. Dalam tulisan buku ini juga dikatakan bahwa siapa mengumpulkan, Tuhan selalu ingin memberkati kita, tapi Tuhan juga selalu menerapkan prinsip hasil panen. Jadi Tuhan itu yang menentukan waktunya, bukan kita yang menentukan. Yang penting kita sudah rajin untuk berusaha seperti itu. Jadi ibu-ibu, dari tulisan ini, dari wanita terpuji, dari kata rajin itu, untuk kita sebagai perempuan, kaum wanita rajin di dalam kita mengurus rumah tangga, tetapi kita juga tidak mengabaikan untuk rajin bekerja untuk Tuhan. Ya. Puji Tuhan, biarlah pada sore hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan itu sebagai wanita-wanita terpuji. Kita akan tetap rajin, kita tetap takut akan Tuhan, empati, dan kita sudah ke huruf R, yaitu rajin, dan kita akan melanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih pada Ibu Harli dan Ibu Sunaria yang sudah membacakan firman Tuhan dalam pertemuan online di ibadah kaum wanita. Mari kita akan berdoa bersama untuk kaum wanita semuanya. Haleluya, haleluya.